Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Adeline Hursepuni. Saya adalah guru di SD Kristen Kawang Kudus, Kota Jayapura. Senang sekali bisa berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini, saya ingin berbagi praktek baik tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Bapak Ibu Guru semuanya, mengapa praktek pembelajaran berdiferensiasi ini penting untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu? Karena saya menyadari bahwa anak-anak yang saya layani di dalam kelas itu beragam. Dari segi kesiapan belajar, dari segi minatnya, dari segi gaya belajarnya, itu sangat berbeda-beda satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini penting sekali untuk diterapkan di dalam kelas kita masing-masing. Itu yang menjadi alasan utama mengapa penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini penting untuk saya lakukan. Tentu saja ada alasan-alasan yang lain. Contohnya ketika saya melakukan wawancara dengan Bapak Ibu Guru dan juga dengan beberapa anak murid, saya mendapati bahwa ada banyak dari guru-guru yang belum merancang pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan murid di dalam kelas. Sehingga hal ini mengakibatkan minat belajar anak itu menjadi rendah. Anak-anak kurang bersemangat, kurang bergairah untuk mengikuti pembelajaran. Karena minat mereka, gaya belajar mereka tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, saya merasa bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini penting untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Kiranya ini dapat menjadi semangat, dapat menjadi motivasi, dan inspirasi bagi kita semua Bapak Ibu Guru. Sehingga ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas, tujuan pembelajaran yang kita harapkan dapat tercapai. Bapak Ibu Guru hebat, lalu bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas? Mari kita saksikan bersama-sama. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid tersebut. Ada 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten. Ini berkaitan tentang apa yang kita ajarkan kepada murid. Diferensiasi proses, ini mengacu kepada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dia pelajari. Dan diferensiasi produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada guru, entah berupa karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Dalam pembelajaran saya di mata pelajaran pendidikan agama Kristen, saya selalu melakukan asesmen awal kognitif. Mengapa asesmen awal kognitif ini diperlukan? Karena ini untuk mengetahui tingkat pemahaman anak terhadap materi yang saya ajarkan. Setelah saya mengetahui hasil asesmen awal, maka saya akan lebih mudah untuk melakukan diferensiasi proses. Contoh diferensiasi konten yang saya lakukan adalah untuk anak-anak yang punya gaya belajar visual, saya memberikan materi dalam bentuk video. Untuk anak-anak yang gaya belajarnya auditori, saya juga memberikan podcast atau rekaman tentang materi yang saya ajarkan. Ada juga anak-anak yang membaca artikel, bahkan materi dari buku agama yang mereka miliki. Itu adalah diferensiasi konten. Untuk diferensiasi proses, saya membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok berdasarkan hasil asesmen awal. Di dalam diferensiasi proses ini,
saya membuat kartu-kartu pertanyaan dan saya bagikan untuk setiap kelompok. Mereka akan menjawab dari setiap kartu yang saya berikan. Saya pun mendatangi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar untuk saya dampingi. Saya memberikan waktu lebih untuk anak-anak yang mungkin kesulitan untuk memahami. Mereka punya waktu lebih untuk mengerjakan. Ini salah satu contoh soal yang saya berikan kepada anak-anak. Setelah kamu mempelajari tentang korban dalam Perjanjian Lama dan korban dalam Perjanjian Baru, tuliskan perbedaan korban dalam Perjanjian Lama dan korban dalam Perjanjian Baru. Ini adalah tugas yang saya berikan berkaitan dengan materi yang saya sudah bahas sebelumnya. Dan luar biasanya, anak-anak saya berikan keleluasaan untuk mengumpulkan tugas sesuai dengan apa yang mereka sukai. Ada anak-anak yang membuat video, ada yang membuat rekaman suara, ada yang mengerjakan di aplikasi Canva, ada yang buat di PowerPoint, ada bahkan yang menggambar, ada pula yang langsung menulis di kertas. Jadi saya memberikan keleluasaan untuk mereka, tidak membatasi mereka, tetapi memberikan keleluasaan untuk mereka menghasilkan produk yang mereka inginkan. Kemahakuasaan Yesus. Untuk pembelajaran yang lainnya, Air menjadi anggur saya adalah juga mujizat pertama yang Bagaimana dimiliki mungkin kita tahu di kehabisan Kana anggur? Galilea. membuat Pesta video dan mereka pernikahan upload sedang di berlangsung. Saya Sementara uploadnya Cangkir. dan para membagikan. pelayan Sekarang kita gunakan bukan cangkir, tetapi alat memasukkan. Dampak dari pembelajaran berdiferensiasi ini saya sangat rasakan, yaitu murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai. Kemudian memaksimalkan potensi murid. Kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Kemampuan individu setiap murid pun berkembang dengan optimal. Dan ketika saya melakukan wawancara kepada mereka, mereka senang sekali dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mengakhiri dengan satu kutipan. Setiap anak tidak ada produk gagal dari Tuhan. Setiap anak punya keistimewaan dan keunikannya. Tugas kita sebagai guru membantu anak bertumbuh sesuai kodratnya. Demikianlah praktek baik yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam dan bahagia untuk kita semua.